Shalom Indonesia dan shalom keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat dan sejahtera bagi saudara semua. Pagi hari ini saya ingin sampaikan pesan renungan dari hati Papa kita di surga dari Efesus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-20. Nah, ayat ini rema yang Tuhan berikan dalam ibadah kemarin hari Minggu. Dan saya merasa pesan ini sangat kuat sekali dan saya ingin sampaikan pagi hari ini buat saudara sebagai renungan di awal Februari 2021 ini. Ayat ini selalu ayat yang menjadi tema dalam kehidupan saya. Karena hampir semua yang saya hidupi hari ini, entah sebagai pribadi, sebagai seorang suami, atau sebagai seorang ayah dari 2 orang anak, atau sebagai seorang hamba Tuhan yang 37 tahun ini, memasuki tahun ke-37. Tanggal 5 Februari besok inilah 37 tahun saya melayani Tuhan sepenuh waktu dalam kehidupan saya. Dan amazing grace itulah kata yang pas memang untuk tema kehidupan saya. Karena semua yang saya alami, saya hidupi, saya nikmati hari ini, semua itu adalah betul-betul karena anugerah dan kasih karunia. Semuanya beyond, semuanya melampaui apa yang saya pikirkan, bahkan doakan, imajinasikan, dan harapkan dalam hidup ini. Itu sebabnya ayat ini menjadi ayat tema dalam kehidupan saya. Dan saya berdoa supaya ini juga yang saudara akan mulai hidupi dan alami ayat ini. Oke. Nah, saya bacakan Efesus pasal ketiga ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, bagi dialah, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan God is able. Bagi dialah, bagi Tuhanlah yang dia dapat. Bukan cuma Tuhan mau, tapi dia juga dapat. Tuhan bukan cuma mau, tapi dia mampu. Mampu apa? Melakukan jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dalam terjemahan Indonesia, cuma dikatakan di sini pertama, poin penting adalah bahwa Tuhan itu mampu melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Jadi apapun yang saudara pikirkan, selalu pahami ini, Tuhan mampu melakukan jauh lebih besar. Karena Tuhan lebih besar dari pikiran kita. Tuhan lebih besar dari doa kita. He is so much bigger than your mind, than this small brain of us. Even your prayer. Artinya Tuhan, dia tidak dibatasi dengan apa yang saudara pikirkan. Tuhan juga tidak dibatasi dengan apa yang saudara dan saya doakan untuk dirimu, keluargamu, maupun untuk bisnismu. Saya ingin bacakan ayat ini dari terjemahan di Amplified Bible-nya. Dikatakan demikian, now to him, sekarang bagi dia, who is able, yang mampu, carry out his purpose. Carry out his purpose. Tuhan mampu untuk menyelesaikan apa yang menjadi tujuannya dalam hidupmu. Artinya dia punya tujuan. Nah, kalau punya tujuan, Tuhan punya tujuan bagi hidup saudara, percayalah Tuhan juga yang mampu menyelesaikan apa yang menjadi tujuannya dalam hidup saudara. Carry out his purpose and do super abundantly more. Melakukan jauh super abundant. Berlimpah-limpah, lebih banyak, abundant, berkelimpahan. Dan all, dari semua, that we dare ask,
dari semua yang kita berani minta dalam doa kepada Tuhan. Tuhan mengajar kita untuk berani berdoa, berani minta, berani minta. Jadi jangan takut untuk meminta sesuatu dari Tuhan tentunya. Tapi dalam waktu yang sama dia berkata bahwa Tuhan itu dia super abundant, mampu melakukan super abundant more, lebih banyak dari yang kita minta atau doakan, or think, atau yang kita pikirkan, ya, yang kita pikirkan infinitely beyond our greatest prayer, ya, jauh lebih besar dari doa yang terbesar atau doa yang terberani yang kita naikkan kepadanya, dan hopes or dream, harapan atau mimpi kita. Jadi Tuhan kita tidak bisa dibatasi dengan doa terbanyak, doa terhebat kita, atau apa yang kita harapan kita, atau bahkan mimpi-mimpi kita. Terjemahan The Message dikatakan, from all your wildest dream and imagination. Lebih besar dari mimpi terliarmu dan imajinasi terliarmu. Tuhan kita tidak dibatasi dengan semua itu. According to His power that is at work within us. Menurut sesuai kuasanya yang bekerja di dalam kita. So, selalu ingat ini, Tuhan bukan hanya mau, tapi Dia juga mampu. Nah, kemampuan Tuhan ini untuk menyelesaikan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup saudara. Nah, tujuan Tuhan bagi hidup saudara dan saya itu jauh lebih besar dari apa yang kau harapkan, apa yang kau minta, apa yang kau impikan, bahkan imajinasikan yang terliar sekalipun. Oleh karena itu, hidup dengan Tuhan itu hidup yang excited, banyak surprise, karena Tuhan kita melakukan hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang tidak bahkan kita rencanakan dari perencanaan kita yang terhebat sekalipun. Amazing. Buat saya, salah satunya tahun ini adalah tanggal 2 kemarin, persis 1 bulan. Abah Acun, Resto Abah Acun berdiri. Abah itu tentunya ayah. Ya, karena saya orang Sunda, senang dipanggil Abah. Acun itu adalah bejana artinya dalam bahasa Chinese. Ya, dari kata Kim Chun. Ya, muncul kata Acun, itu nama panggilan kecil saya waktu kecil. Yang artinya bejana. Nah, mimpi saya dan kerinduan saya adalah Abah Acun bisa menjadi bejana, alat bagi Papa di surga menyatakan kasihnya bagi banyak orang. Saya senang karena di sana bertemu dengan banyak orang-orang dengan lintas agama, lintas suku, orang berbagai macam, dari berbagai macam tempat. Lokasinya di Kopeng. Lokasinya di Kopeng, itu di kilometer 13 persis di Kopeng. Setelah Pasar Kopeng, sebelah kanan kalau dari Salatiga, di sana letak Abah Acun. Jadi mudah kalau ingin menemui saya, atau ingin ngobrol, ingin doa, sharing bersama keluarga, ya saya akan ada di sana. Hampir setiap hari saya ada di sana, khususnya weekend, ya karena ini menjadi mimbar saya yang baru. Karena ibadah semuanya masih online, live streaming. Ya, jadi di sanalah saya akan ada setiap hari. Oke, untuk siap melayani saudara dan siap berdoa buat saudara. Ini adalah sesuatu yang beyond. Tahun lalu saya tidak pernah terpikir ya akan dipercaya Tuhan tempat ya Resto Abah Acun ini. Dan Tuhan kirimkan orang-orang hebat yang memang punya passion di situ. Saya hanya menemani, mendampingi, dan mengelola bersama. Ya, tempat di mana saya berdoa ini menjadi tempat kerajaan Tuhan ditegakkan dan memberikan nilai tambah bagi Kopeng dan masyarakat yang ada di sana dan bisnis kuliner yang ada di Kopeng. So, ini contoh adalah sesuatu yang beyond, melampaui apa yang saya impikan, imajinasikan, apa yang saya doakan dan minta. Oleh karena itu, selalu ingat ini. Tuhan mampu, dan kuasa dan kemampuan Tuhan itu ada di dalam saudara dan itu tidak terbatas. Tidak bisa dibatasi dengan harapanmu, doamu, mimpimu, pikiranmu, bahkan imajinasi terliarmu sekalipun. Karena itu,
Pagi hari ini, ucapkan kebenaran ini. Deklarasikan firman ini. Bagi saudara, keluarga, masa depanmu, anak-anakmu. Oke? God bless. Tuhan Yesus memberkati saudara.